Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku
menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang pelihara hidupku seumur hidupku. Kau mengenyangkanku, Kau pelihara hidupku. Terima kasih banyak, karena Engkau menjaga hidupku Tuhan. Kau menjaga nyawaku, menjaga keluar masukku. Terima kasih banyak ku ucapkan kepadamu. Tiada Tuhan yang sama seperti Engkau. Tiada Tuhan yang lain. Kaulah Tuhanku, pemilik hidupku. Aku memuji Engkau Tuhan, aku menyembah Engkau. Yesus.
setiap waktu kau bersamaku, Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengucap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Salam Pak Atta, Sezelini, Bu Wanti, Bu Walinang, dan para sahabat yang terkasih. Saya mohon maaf karena baru sempat membuat SSP ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Atta, tim admin dan para sahabat terkasih yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan SSP modul 1
Tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak semua perbuatan baik kita akan diterima Tuhan tanpa merendahkan diri di hadapannya dan mentaati semua perintah-perintahnya. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya saja lalu bisa masuk surga, tetapi harus menjaga kekudusan hati. Kita harus menjaga hati kita dari segala kejahatan, dari iri hati, dengki, benci, serakah, sombong, dendam, dan sebagainya. Kita harus mau untuk mengampuni orang yang menyakiti kita atau yang bersalah kepada kita, seperti teladan Tuhan Yesus yang telah mengasihi, mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa jika sudah beribadah 1 minggu sekali atau mendengarkan khotbah lewat media sosial, maka ia akan masuk surga. Masuk ke dalam kerajaan surga tidaklah mudah. Kita harus membayar mahal untuk itu. Kita harus menjaga hati kita. Kita harus taat, setia untuk melaksanakan firman Tuhan, untuk menjauhi segala larangannya. Kita harus menjaga kekudusan hidup, karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan hati, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana, yang termuat dalam Matius 25 ayat 1-13, Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya, percaya kepada Tuhan Yesus tanpa ada ketaatan total tidak akan menyelamatkan kita. Ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, ketaatan untuk berbuat baik kepada sesama, ketaatan untuk menjauhi segala larangan. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Jika kita memuji, menyembah Tuhan hanya di bibir saja, sedangkan hati kita jauh dari Tuhan, hati kita tidak sesuai apa yang kita bicarakan, maka setan akan senang dan mentertawakan kita. Karena setan pun percaya dan mengakui bahwa hanya ada satu Allah saja dan gemetar. Tetapi setan tidak mampu untuk berbuat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Tuhan Yesus telah mengirim penolong bagi kita yang selalu menjaga, menyertai, yaitu Roh Kudus. Marilah kita selalu membangkitkan Roh Kudus yang ada pada diri kita dengan selalu memuji, menyembah, berdoa, taat, dan mengerjakan segala perintahnya. Maka setan akan takut dan gentar pada kita. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iya, saya percaya akan hal itu, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman dan perbuatan harus seiring sejalan, sehingga oleh perbuatan-perbuatan kita iman menjadi sempurna. Jika ada saudara kita atau orang lain yang meminta pertolongan kepada kita, janganlah kita tunda-tunda. Padahal hal tersebut dapat kita lakukan, atau apa yang diminta oleh saudara tersebut ada pada kita. Seperti Bapak Abraham dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak di atas mezbah. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Iman dan perbuatan itu seumpama dua sisi pada sebuah logam atau koin. Ia akan berguna ketika kedua sisinya berfungsi. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembuhkan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Iman dan perbuatan harus berjalan seiring. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman yang hidup adalah dengan bertindak. Ia tidak akan menjadi lemah atau menjadi kecewa kepada Tuhan
apalagi sampai berhenti percaya jika apa yang kita minta atau kita doakan belum terjawab oleh Tuhan. Kita harus selalu taat, semakin intim berhubungan dengan Tuhan. Untuk melakukan keintiman dengan Tuhan, kita harus menjaga hati kita dari segala kejahatan, dari segala kecemaran, dari segala kenajisan, dari segala hawa nafsu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika kurang pas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.